Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam salah satu kesempatan bercerita dan mengatakan, suatu hari saya mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya mendapati Nabi dalam keadaan sedang sakit. Beliau sedang demam. Maka kata Ibnu Mas'ud, saya berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya melihat engkau sedang menderita demam yang begitu hebat. Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benar wahai Ibnu Mas'ud, demam yang saya derita setara dengan demam yang diderita oleh dua orang. Artinya ketika demam, Nabi merasakan 2 kali lipat dibanding yang dirasakan oleh orang lain. Ibnu Mas'ud lanjut bertanya, apakah itu wahai Rasul, karena engkau juga mendapatkan pahala 2 kali lipat, pahala yang lebih dari yang lain. Benar wahai Ibnu Mas'ud, kata Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan sebuah hadis yang sangat terkenal, sering kita dengar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimin yusibuhu adza min syaukatin fama fawqaha illa kaffarallahu biha khotoyahu wa khottat anhu dzunubuhu kama tahuddu syajaratu awraqaha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim menderita sesuatu yang menyakitkan, baik itu dari duri yang menusuknya ataupun hal-hal lain yang lebih dari itu, melainkan itu semua bisa menghapus kesalahan, bisa menggugurkan dosa, seperti pohon-pohon yang menggugurkan daunnya dikala datang musim gugur. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, untuk memahami hadis ini dengan benar, kita semua perlu punya pemahaman dan keyakinan tanpa diiringi rasa ragu bahwa Allah adalah Maha Penyayang. Ini harus tertanam pertama sekali dalam diri kita agar benar dalam memahami hadis tadi. Allah Maha Penyayang. Allah tidak perlu menyiksa dan mengazab hambanya untuk balas dendam. Kemudian hal lain juga perlu kita pahami untuk bisa memahami hadis ini dengan benar, bahwa apapun yang terjadi di dunia bertentangan dan belum sesuai dengan yang kita harapkan, ada hikmah di balik semua itu. Kita ingin lulus, ternyata belum lulus, pasti ada hikmah baik di balik itu semua. Kita ingin sehat, ternyata Allah hadirkan penyakit kepada kita, ada hikmah di balik itu semua. Ini juga harus kita pahami. Apapun yang kita alami, apapun yang kita temukan dalam hidup, bertentangan, berlawanan dengan yang kita harapkan, ada hikmah di balik itu semua. Tapi terkadang sebagai manusia kita tidak bisa memahami hikmahnya, kita tidak bisa menggali pelajaran karena keterbatasan kita sebagai manusia. Ini yang kedua. Kemudian terkait hadis ini, kalau seandainya penyakit yang Allah turunkan itu adalah untuk menyiksa, untuk mengazab hamba-hamba, tentu kita tidak akan pernah melihat dalam hidup ini ada orang-orang soleh yang menderita sakit. Kalau seandainya penyakit itu Allah turunkan untuk menyiksa dan mengazab hamba, tentu kita tidak akan mendengar penuturan Ibnu Mas'ud tadi. Kalau Nabi SAW menderita demam yang dirasakan oleh beliau 2 kali lipat dibanding yang dirasakan oleh orang lain. Nah, maka dari sini kita semakin bisa memahami ada hikmah di balik semua yang kita alami di dunia ini. Maka kita juga bisa meyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang kita dapatkan di dunia, dunia ini adalah tempat kita diuji. Dunia bukan tempat kita mendapatkan balasan. Dunia bukan tempat kita tinggal selama-lamanya secara abadi. Maka Ibnul Qayyim punya perkataan yang luar biasa hebat. Kata beliau, sejak manusia diciptakan, manusia itu selalu berada dalam perjalanan, tidak pernah berhenti.
dan berhentinya hanya nanti ketika manusia tersebut masuk ke surga atau masuk ke dalam neraka. Seperti itu kata Ibnul Qayyim, selama hidup manusia dalam perjalanan baru akan berhenti ketika masuk surga, baru akan berhenti ketika dia masuk neraka. Maka apapun yang terjadi di dunia adalah ada hikmahnya. Di sini kehebatan manusia semestinya harus digunakan, menggali hikmah terhadap sesuatu yang dia tidak harapkan. Ketika dia sakit, dia mencoba untuk menggali hikmahnya. Maka dikatakan oleh para ulama kita, sakit itu termasuk di antara tentara-tentara Allah yang Allah gunakan sesuai dengan kehendak Allah, kapanpun, dimanapun, untuk siapapun. Maka bagi seseorang yang bisa memahami hikmah di balik ujian, di balik musibah, di balik penyakit, maka bagi dia akan mudah bersabar menghadapi penyakit, mudah bagi dia bersabar menghadapi musibah, sehingga setelah ujian berlalu, sehingga sakit berlalu, dia dapat pahala. Sebaliknya, orang yang tidak bisa memahami hikmah, tidak bisa menggali hikmah di balik rasa sakit, di balik musibah, dia akan sulit bersabar. Maka tidak mengherankan banyak orang yang sakit, banyak orang yang diuji oleh Allah mengumpat-ngumpat, berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Padahal kata-kata kasar, kata-kata kotor tadi tidak akan menghilangkan penyakit, membuat dia bisa jadi semakin menderita, membuat orang lain di sekeliling dia semakin punya rasa iba kepada dia. Maka di samping rasa sakitnya tidak hilang, setelah ujian, setelah musibah, setelah sakit, dia justru mendapatkan dosa. Nah, maka di sini sebagai seorang muslim kita perlu menggali hikmah. Kenapa Allah hadirkan rasa sakit kepada kita? Kenapa Allah datangkan musibah kepada kita? Setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita gali, yang bisa kita ambil. Kenapa rasa sakit itu hadir? Kenapa ada orang yang Allah hadirkan sakit kepada mereka? Hikmah yang pertama, Allah hadirkan penyakit untuk membuat seorang hamba semakin dekat kepada Allah. Ini yang pertama. Dalam kehidupan kita godaan banyak, godaan duniawi banyak, godaan hawa nafsu datang. Terkadang karena kelalaian kita jauh dari Allah. Sesuatu yang mesti kita lakukan tidak kita lakukan. Sesuatu yang semestinya kita tinggalkan justru kita kerjakan. Ini semua membuat kita lalai. Ini semua membuat kita jauh dan berjarak dari Allah. Namun karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah tidak ingin kita jauh-jauh dari Dia. Allah ingin kita tetap dekat dengan Dia. Maka salah satu caranya Allah kirim penyakit kepada kita, supaya kita sadar, supaya kita kembali, supaya kita bisa dekat kembali kepada Allah. Ini hikmah pertama. Allah hadirkan penyakit karena kelalaian kita jauh. Allah ingin kita dekat, Allah kirim penyakit, kita sadar, kembali kita kepada Allah. Allah angkat derajat kita. Maka perlu kita periksa diri kita. Di saat kita sehat, tiba-tiba datang penyakit. Di saat kondisi kita normal, tiba-tiba datang musibah. Kita evaluasi diri kita. Jangan-jangan kita sedang menjauh dari Allah. Ketika kita bisa memahami hikmah ini, Allah datangkan ujian kepada kita agar kita bisa dekat kepada Allah. Maka kita katakan ketika itu, ya Allah, saya menjauh dari Engkau padahal saya butuh kepada Engkau. Engkau tidak butuh kepada saya, berusaha untuk mendekatkan saya kepada Engkau. Maka ya Allah, mulai detik ini saya kembali lagi kepada Engkau. Saya akan mendekat lagi kepada Engkau. Ini yang kita katakan. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, Allah hadirkan penyakit, Allah hadirkan musibah kepada kita sesuai dengan hadis Nabi tadi, untuk menggugurkan dosa kita, untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, untuk membuat diri kita suci. Kapan datang musibah? Ketika kita dekat dengan Allah. Tapi kita juga perlu harus ingat, orang yang dekat dengan Allah bukan berarti mereka bebas dari kesalahan, bukan berarti mereka tidak punya dosa. Maka ketika kita dekat dengan Allah, Allah hadirkan musibah kepada kita, sejatinya itu untuk mensucikan kita, karena kita punya kesalahan-kesalahan kecil. Bisa jadi sebagai seorang suami kita punya kesalahan kepada istri kita, tidak memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Allah hadirkan ujian kepada kita untuk menggugurkan dosa. Bisa jadi dalam persaudaraan,
punya kesalahan kita kepada saudara. Sudah lama kita tidak menghubungi saudara kita. Sudah lama kita tidak menelpon saudara kita, adik kita, kakak kita. Allah hadirkan cobaan kepada kita untuk menggugurkan dosa. Dalam pekerjaan mungkin juga ada kesalahan. Dalam perkataan, sesuatu yang semestinya tidak katakan, kita katakan. Allah uji kita untuk menggugurkan dosa kita. Maka ketika kita menyadari hal seperti ini, di saat kita dekat kepada Allah, Allah datangkan penyakit, Allah datangkan ujian. Kita ingat, hikmahnya adalah Allah ingin membersihkan kita, Allah ingin mensucikan kita. Maka kita bisa katakan di saat itu, ya Allah, di saat saya dekat dengan Engkau, kedekatan saya masih ada noda. Di saat saya beribadah, ya Allah, ibadah saya cacat. Dan Engkau, ya Allah, ingin membersihkan saya, ingin saya datang kepada Engkau dalam keadaan bersih dan suci. Terima kasih atas teguran Engkau, ya Allah. Ini yang kedua. Hikmah yang ketiga dan terakhir, Allah hadirkan ujian dan cobaan kepada kita. Bisa jadi di saat kita sedang tidak jauh dengan Allah, bisa jadi di saat kita dekat dengan Allah, tidak ada kesalahan yang kita lakukan, namun Allah hadirkan penyakit, Allah hadirkan cobaan kepada kita. Karena ternyata di akhirat, di surga, Allah sedang menyiapkan derajat dan tempat yang tinggi bagi kita. Sementara derajat dan kedudukan yang tinggi tadi belum bisa kita raih dengan amal kita. Allah hadirkan penyakit untuk kita. Allah hadirkan cobaan. Dengan adanya penyakit dan cobaan ini, kita layak untuk mendapatkan tempat yang tinggi yang Allah siapkan untuk kita. Maka ketika kita bisa memahami ini, kita juga bisa mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau begitu sayang kepada kita, Engkau begitu cinta kepada kami hamba Engkau, ya Allah. Engkau siapkan untuk kami kedudukan yang tinggi, Engkau siapkan kepada kami tempat yang begitu tinggi. Namun amal kami belum bisa mencapai. Namun Engkau bantu kami, ya Allah. Engkau berikan teguran, Engkau hadirkan cobaan agar kami layak mendapatkan kedudukan yang tinggi. Maka inilah 3 hikmah yang bisa kita petik ketika ada ujian kepada kita. Allah ingin kita dekat. Yang kedua, Allah ingin menghapus kesalahan kita, Allah ingin mensucikan kita. Dan yang ketiga, Allah ternyata sedang menyiapkan tempat yang tinggi dan kedudukan yang tinggi bagi kita di surga. Maka sebagai penutup, sangat menarik kita renungkan apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan seperti ini, semua kebaikan ada dalam keridhaan, semua kebaikan ada dalam sikap ridho, ikhlas menerima takdir Allah. Maka jika sanggup, ridholah engkau atas apa yang menerima engkau. Jika belum sanggup untuk ridho, maka bersabarlah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.